Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dewa Rangga Putra Indah Kusuma dengan NIM akhir 256. Di sini saya akan mempresentasikan slide pertama dari kelompok 5. Yang pertama, saya ingin menjelaskan latar belakang penelitian ini. Kelompok kami mengambil judul Korupsi dan Kemunduran Demokrasi di Ghana, Analisis Teoritis dan Empiris. Lalu untuk latar belakangnya, demokrasi modern tidak hanya diukur dari adanya pemilu, tetapi juga dari kualitas tata kelola pemerintah, supremasi hukum, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Salah satu ancaman utama terhadap kualitas demokrasi tersebut adalah korupsi. Korupsi yang bersifat sistematik dapat merusak legitimasi pemerintah, menurunkan kepercayaan publik, dan mendorong apatisme politik. Dalam banyak kasus, kondisi ini berkontribusi pada democratic backsliding, yaitu kemunduran demokrasi secara bertahap tanpa runtuhnya sistem demokrasi secara formal. Oleh karena itu, hubungan antara korupsi dan kemunduran suatu demokrasi menjadi isu penting dalam studi politik komparatif ini. Lalu yang slide kedua, kerangka konseptual korupsi dan demokrasi. Di slide kedua ini menjelaskan secara akademik korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi sebagaimana dijelaskan oleh Transparency International dan World Bank. Sementara itu, demokrasi tidak hanya bersifat prosedural tetapi juga substantif dan mencakup supremasi hukum, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Dalam kerangka teoritis, korupsi melemahkan institusi negara dan akuntabilitas pejabat publik. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik menurun. Penurunan kepercayaan inilah yang meningkatkan risiko terjadinya democratic backsliding, di mana demokrasi tetap berjalan secara formal namun mengalami erosi secara substantif atau kemunduran. Lalu selanjutnya yang slide ketiga, justifikasi kasus dan sejarah politik di negara Ghana. Karena kelompok kami mengambil negara Ghana, saya akan sedikit menjelaskan demokrasi dan korupsi di Ghana. Negara Ghana sering dipandang sebagai salah satu demokrasi paling stabil di Afrika Sub-Sahara, terutama sejak transisi demokrasi tahun 1992. Negara ini berhasil melaksanakan pemilu yang kompetitif dan pergantian kekuasaan secara damai antara dua partai utama, yaitu NDC dan NPP. Namun, di sisi lain, Ghana masih menghadapi persoalan korupsi yang cukup serius. Kondisi ini menciptakan paradoks. Demokrasi tetap bertahan meskipun korupsi masih berlangsung. Karena itu, Ghana menjadi kasus yang relevan untuk mengaji bagaimana demokrasi dapat bertahan di tengah tekanan korupsi, serta untuk menguji teori democratic backsliding dalam konteks negara berkembang. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dipresentasikan rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Syifa Ersta dengan NIM akhir 262. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan landasan teori yang kami gunakan untuk memahami hubungan antara korupsi dan juga kemunduran demokrasi atau democratic backsliding. Jadi, democratic backsliding atau kemunduran demokrasi ini merujuk pada proses menurunnya kualitas demokrasi tanpa disertai runtuhnya sistem demokrasi itu secara formal.
Jadi menurut Guillermo O'Donnell ini menjelaskan bahwasannya kondisi ini tuh ditunjukkan atau ditandai oleh menurunnya atau melemahnya akuntabilitas, kemudian supremasi hukum serta pengawasan terhadap kekuasaan politik itu sendiri. Dengan kata lain, sebuah negara itu masih dibilang demokrasi, masih dibilang negara demokrasi dengan menjalankan pemilu, karena pemilu merupakan ciri khas dari negara demokrasi, tetapi praktik demokrasinya ini tidak lagi berjalan secara sehat. Kemudian menurut Larry Diamond, demokrasi itu tidak hanya ditentukan oleh adanya pemilu saja, tetapi juga ditentukan oleh legitimasi institusi dan juga pembatasan terhadap kekuasaan elit politik. Nah, dalam kerangka ini, korupsi itu dipahami sebagai faktor yang merusak legitimasi demokrasi karena kekuasaan itu tidak lagi digunakan untuk kepentingan masyarakat atau kepentingan publik saja, tetapi dialihkan untuk kepentingan kelompok tertentu. Kemudian secara sebab akibat, korupsi ini melemahkan akuntabilitas dan penegakan hukum. Kemudian ia juga melemahkan atau menurunkan kepercayaan masyarakat itu terhadap institusi negara. Nah, kondisi semacam ini atau seperti ini itu menciptakan ruang bagi kemunduran demokrasi tersebut. Meskipun prosedur demokrasi seperti pemilu itu masih tetap atau terus berlangsung. Jadi kerangka teori yang kami pakai di sini menggunakan democratic backsliding tersebut menjadi dasar untuk menganalisis kasus Ghana, terutama untuk memahami bagaimana sih korupsi itu berpotensi untuk mendorong kemunduran bagaimana sih korupsi itu berpotensi mendorong kemunduran demokrasi tanpa langsung menyebabkan runtuhnya sistem demokrasi itu tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kemal Perkasalam dengan NIM 202305100777. Di sini saya akan membahas tentang sejarah politik Ghana. Nah, pada tahun 1957 Ghana itu mengalami kemerdekaan. Pada awalnya, di bawah kepemimpinan presiden pertama, Ghana itu menganut sistem demokrasi yang dimana yaitu memiliki multi partai. Namun pada tahun 1966, Kwame Nkrumah ini digulingkan oleh kudeta militer dan menyebabkan adanya instabilitas ekonomi. Nah, titik balik terjadi dari rezim militer ini yaitu terjadi pada tahun 1992 melalui kepemimpinan Jerry Rawlings yang memulai era demokrasi yaitu Republik Keempat. Sejak tahun 2000, Ghana konsisten menjaga pergantian kekuasaan yang damai antara partai NDC yaitu National Democratic Congress dan NPP, New Patriotic Party, yang melalui pemilu yang kompetitif. Kemudian dampak korupsi di Ghana. Meski stabil secara politik, demokrasi Ghana terus menghadapi tantangan seperti korupsi yang banyak dilakukan oleh elit politik di sana, yang dimana pejabat tinggi terlibat dalam penyalahgunaan anggaran negara. Adapun salah satu contoh dari kasus korupsi yang terjadi di Ghana adalah yaitu pada bidang Ghana Youth Employment and Entrepreneurial Development Agency atau Badan Ketenagakerjaan dan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Ghana. Nah, yang kasus korupsi ini dilakukan oleh koordinator bidangnya yaitu Abu Dapele yang melakukan korupsi pada tahun 2013 sebesar 1 miliar CD Ghana atau sekitar 500 miliar US dollar untuk kepentingan pribadinya sendiri. Adapun dampak dari korupsi ini adalah adanya membuat melemahkan kualitas pelayanan publik, memperlebar kesenjangan sosial serta menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Adapun dampak secara politiknya yaitu korupsi mengikis kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi demokrasi seperti parlemen dan partai politik. Survei sering menunjukkan persepsi publik bahwa elit politik lebih mementingkan diri sendiri daripada rakyat, yang dapat memicu apatisme politik atau protes sosial, meski belum sampai menggulingkan sistem.
Kemudian mekanisme ketahanan demokrasi. Nah, demokrasi di Ghana itu tidak runtuh meski korupsi itu banyak yang terjadi di sana. Hal itu bisa disebabkan oleh beberapa faktor penopang yang menjadi kunci. Yang pertama, itu proses pemilu yang dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum yang independen membuat pemilihan umum di sana itu relatif kredibel dan diakui oleh pemantau domestik maupun internasional. Yang kedua, itu adanya masyarakat sipil dan media yang sangat aktif dan kritis. LSM seperti Ghana Integrity Initiative dan media investigatif secara konsisten mengungkapkan kasus-kasus korupsi yang menciptakan tekanan akuntabilitas. Kemudian yang ketiga, militer yang tetap tunduk pada otoritas sipil pasca 1992. Nah, militer itu tidak lagi melihat dirinya sebagai pemimpin politik dan fokus pada peran profesional, sehingga menghilangkan ancaman kudeta. Selain itu, konstitusi memberikan check and balance antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, meski implementasinya itu masih belum sempurna. Dukungan masyarakat terhadap nilai demokrasi serta pembelajaran dari masa lalu yang kelam akibat pemerintahan militer juga menjadi faktor penstabil. Jadi, meski korupsi melemahkan legitimasi pemerintah, institusi-institusi demokrasi dan partisipasi publik yang hidup telah menjadi rem yang menjaga kemunduran demokrasi secara penuh. Perkenalkan, saya Syarin Zahrani Dwipa dengan NIM 202305110122. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai analisis kritis evaluasi teori yang dipakai dari studi kasus Ghana. Teori yang dipakai yaitu merupakan konsep democratic backsliding atau kemunduran demokrasi yang memiliki kekuasaan dalam menjelaskan bahaya korupsi terhadap demokrasi di Ghana. Karena korupsi secara langsung melemahkan check and balance dan mengikis kepercayaan publik terhadap institusi demokratis yang merupakan ciri utama kemunduran demokrasi. Dalam kerangka democratic backsliding, korupsi dilihat sebagai gejala dari pelemahan institusi horizontal seperti parlemen dan peradilan, serta pelemahan kontrol vertikal seperti pemilu yang adil dan kebebasan sipil, sehingga menciptakan ruang bagi ekspansi kekuasaan eksekutif dan penurunan kualitas demokrasi. Di Ghana, korupsi yang endemik di sektor publik dan sumber daya alam telah mengurangi profesionalisme birokrasi dan independensi lembaga penegak hukum, yang secara langsung mendukung pola backsliding seperti penurunan kepercayaan publik dan peningkatan intervensi politik dalam administrasi negara. Namun, teori democratic backsliding ini memiliki kelemahan karena tidak sepenuhnya mampu menjelaskan ketahanan demokrasi Ghana, mengingat Ghana tetap mempertahankan pemilu multipartai yang kompetitif dan pergantian kekuasaan secara damai sejak tahun 1992, meskipun korupsi tetap tinggi. Teori ini cenderung menekankan indikator formal seperti pelemahan pemilu, penurunan kebebasan sipil, dan agresi eksekutif terhadap lembaga pengekang. Tetapi kurang memperhatikan bagaimana institusi demokrasi yang sudah mapan seperti Konstitusi 1992 dan Mahkamah Konstitusi, yang justru mampu menahan arus backsliding meskipun korupsi itu merajalela. Dengan kata lain, fokus pada korupsi sebagai pendorong backsliding bisa mengabaikan fakta bahwa demokrasi di Ghana tetap bertahan karena kekuatan institusional dan budaya politik yang menopang sistem demokrasi, bukan hanya karena korupsi belum mencapai ambang batas kritisnya. Lalu sebagai alternatif penjelasan, pendekatan ekonomi politik menunjukkan bahwa ketahanan demokrasi Ghana tidak hanya ditentukan oleh korupsi, tetapi juga oleh struktur ekonomi dan kepentingan politik yang kompleks. Ketergantungan pada komoditas seperti emas dan kakao menciptakan jaringan patronase yang memperkuat korupsi, tetapi juga mendorong reformasi ekonomi dan kebutuhan fiskal yang mendukung stabilitas politik, sehingga membatasi dampak korupsi terhadap kemunduran demokrasi. Di sisi lain, budaya politik Ghana yang menekankan toleransi, kedewasaan politik, dan penyelesaian konflik melalui mekanisme konstitusional turut menjadi penyangga demokrasi. Karena norma-norma ini membatasi eskalasi konflik dan mendorong penyelesaian sengketa melalui proses demokratis.
Budaya politik semacam ini menjelaskan mengapa masyarakat Ghana cenderung tetap percaya pada proses pemilu dan institusi demokrasi meskipun korupsi di sana tetap tinggi, sehingga menawarkan penjelasan yang lebih nuansa daripada teori backsliding itu semata. Kemudian, warisan institusional juga menjadi penjelasan penting untuk melengkapi teori democratic backsliding, karena institusi yang dibentuk sejak era Nkrumah dan direvitalisasi dalam Konstitusi 1992 telah menciptakan check and balance yang membatasi dampak korupsi. Kemudian lembaga-lembaga seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Hak Asasi Manusia dan Keadilan Administratif, serta lembaga anti korupsi khusus seperti Office and the Special Prosecutor itu memainkan peran yang penting dalam mengawasi kekuasaan dan menuntut elit korup, sehingga memperkuat konsolidasi demokrasi. Lalu, warisan institusional ini menunjukkan bahwa demokrasi Ghana tidak hanya bertahan karena tekanan eksternal atau keberuntungan, tetapi karena adanya kerangka konstitusional dan lembaga yang mampu mengendalikan korupsi meskipun tidak sepenuhnya menghilangkannya, yang merupakan faktor yang kurang dianggap oleh teori backsliding yang terlalu fokus pada pelemahan institusi. Kemudian, pelajaran utama dari Ghana yaitu adalah bahwa korupsi tetap merupakan ancaman serius terhadap konsolidasi demokrasi, karena korupsi sistemik mengikis kepercayaan publik, menghambat pembangunan ekonomi, dan memperlebar ketimpangan sosial yang merupakan indikator awal democratic backsliding. Namun, demokrasi di Ghana tetap bertahan bukan karena korupsi itu dianggap wajar, melainkan karena keberadaan institusi yang kuat dan mekanisme pengawasan yang efektif, seperti peran aktif masyarakat sipil, media, dan lembaga penegak hukum. Nah, studi kasus Ghana ini tidak bermaksud untuk menormalisasi korupsi sebagai bagian dari demokrasi, tetapi justru untuk menekankan bahwa konsolidasi demokrasi yang sejati itu memerlukan strategi pemberantasan korupsi yang serius, termasuk reformasi birokrasi, transparansi anggaran, dan penguatan lembaga anti korupsi agar demokrasi tidak hanya bertahan secara prosedural, tetapi juga berkualitas secara substantif, begitu. Kemudian kita masuk kepada kesimpulan. Berdasarkan dari analisis teoritis dan empiris terhadap studi kasus Ghana ini, dapat disimpulkan bahwa korupsi merupakan ancaman serius terhadap kualitas demokrasi karena secara sistematik mengikis akuntabilitas, melemahkan efektivitas institusi negara, dan menurunkan kepercayaan publik. Dalam kerangka democratic backsliding, korupsi itu berperan sebagai mekanisme yang mendorong erosi demokrasi secara bertahap, bukan melalui runtuhnya sistem secara langsung, melainkan melalui pelemahan substansi demokrasi itu sendiri. Kemudian pengalaman Ghana ini menunjukkan bahwa meskipun demokrasi dapat tetap bertahan secara prosedural melalui pemilu yang kompetitif dan pergantian kekuasaan yang damai, praktik korupsi yang berkelanjutan tetap menciptakan resiko struktural bagi konsolidasi demokrasi dalam jangka panjang. Namun demikian, studi ini juga menegaskan bahwa korupsi tidak secara otomatis menyebabkan kemunduran demokrasi. Namun ketahanan demokrasi Ghana itu ditopang oleh kombinasi institusi konstitusional yang relatif kuat dengan peran aktif masyarakat sipil dan media, independensi lembaga pemilu dan peradilan, serta budaya politik yang mendukung penyelesaian konflik secara konstitusional. Oleh karena itu, pelajaran utama yang dapat diambil dari studi kasus Ghana adalah bahwa keberlanjutan demokrasi tidak hanya bergantung pada keberadaan pemilu, tetapi pada kemampuan institusi dan masyarakat untuk membatasi dampak korupsi melalui mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. Dengan demikian, upaya pemberantasan korupsi menjadi prasyarat penting bagi terciptanya demokrasi yang tidak hanya bertahan secara formal, tetapi juga berkualitas secara substantif. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.